mencintai orang yang kita cintai dan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang kita cintai. Makanya ketika ada seseorang jatuh cinta, jangankan melihat orang yang dia cintai, melihat rumahnya pun sudah deg-degan. Ini kira-kira betul nggak? Ya, ketika kita jatuh cinta sama seseorang, jangankan melihat orang yang kita cintai, melihat rumahnya deg-degan, melihat sendalnya ada di masjid deg-degan. Betul? Itulah hakikat cinta. Mencintai seseorang yang kita cintai dan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang kita cintai. Itu konsep cinta seperti itu. Makanya ketika seorang istri mengaku cinta kepada suaminya, maka si istri harus mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan suami. Si istri harus menghormati orang tua si suami, harus menyayangi keluarga si suami, adik-adiknya, kakak-kakaknya, seluruh keluarga si suami. Kenapa? Karena itu konsekuensi daripada cinta. Kalau seandainya ada istri yang sering berantem, Pak, ini istri kita sering berantem sama orang tua kita, itu barangkali mereka bukan cinta sama kitanya, tapi cinta sama ATM kita. Tapi mudah-mudahan enggak, Bu ya. Enggak. Begitu pula ketika seorang suami mengaku cinta kepada istri, maka pasti dia akan mencintai seluruh keluarga si istri. Dia akan menghormati orang tua si istri. Dia akan menyayangi adik-adiknya si istri, akan menyayangi seluruh keluarga si istri. Kenapa? Itulah konsep cinta. Mencintai orang yang kita cintai dan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang kita cintai. Kemudian jika konsep cinta ini kita tarik ke dalam agama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka ketika seseorang mengaku cinta kepada Allah, maka dia mesti cinta dengan sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Kalau dia benar cinta kepada Allah, maka dia harus cinta kepada ulama. Dia mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus cinta kepada masjid, cinta kepada pengajian, cinta kepada agama, dan cinta kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Maka bohong ada orang ngaku cinta kepada Allah, tapi ulama dikejar-kejar, ulama ditangkep-tangkepin, ulama dikriminalisasi. Bohong, dia ngaku cinta kepada Allah. Begitu pula ketika seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka dia harus mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia cinta kepada Rasulullah dan dia cinta kepada anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar ngaku cinta kepada Rasulullah, pasti dia cinta kepada keturunannya, cinta kepada ahlul baitnya, cinta kepada para habaib. Maka dusta orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada para habaib. Jangankan cinta, Habib dikejar-kejar, Habib mau dipenjara, Habib mau dieksekusi. Di mana cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukumu fardun fil Qur'ani anzalah. Wahai keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib, kata Imam Syafi'i, mencintai kalian itu fardu, wajib hukumnya. Kenapa? Karena itu semua tertera secara tegas di dalam Al-Quran. Ini yang ngomong kira-kira siapa? Imam Syafi'i, bukan saya, bukan para kiai, tapi yang ngomong adalah seorang ulama besar. Mencintai para habaib hukumnya wajib. Maka hati-hati hadirin sekalian yang dimuliakan Allah.
dengan perasaan kita mungkin ada sedikit kebencian kepada ahlul bait, kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, itu bisa bikin kita su'ul khatimah, mati dengan cara tidak baik. Ya, sampai-sampai saking wajibnya cinta kepada para habaib ahlul bait, Imam Syafi'i mengatakan in kana rafdan hubbu ahli baiti Rasulillah falyashhadis saqalan anni rafidhi. Kata Imam Syafi'i, apabila mencintai ahlul bait keluarga Nabi itu disebut dengan Syiah Rafidhah, maka saksikanlah aku ini Syiah, kata Imam Syafi'i. Artinya apa? Artinya Imam Syafi'i itu sampai rela disebut Syiah hanya karena lantaran beliau itu mencintai ahlul bait, mencintai keluarga Nabi, mencintai para habaib. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita mesti cinta kepada para habaib, mesti cinta kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama mengatakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin, fakaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammadin. Seekor anjing saja ketika mencintai ashabul kahfi, dia selamat dan akan masuk surga. Apalagi aku, kata ulama tersebut, aku tidak mungkin celaka sementara di dalam hatiku ada kecintaan kepada ahlul bait, kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi kalau nggak pengen celaka, nggak pengen su'ul khatimah, kalau pengen dapat syafaat Nabi di akhirat, maka jangan pernah benci kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi. Jangan menzolimi mereka. Bahkan kita wajib mencintai mereka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya itulah konsep cinta. Ini perlu kita pahami. Karena jangan sampai kita mengaku cinta kepada Allah tapi hakikatnya tidak cinta kepada Allah. Jangan sampai kita mengaku cinta kepada Rasulullah tapi sehakikatnya tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Itulah sedikit daripada pemaparan tentang konsep cinta. Kita harus paham betul tentang konsep-konsep cinta. Sekarang kita akan melanjutkan kajian kita sebagaimana biasanya pada kitab At-Takrib. Atau At-Takrib ini juga disebut dengan kitab Abi Syuja. Makanya setiap pensyarah kitab ini memberi nama kitabnya sesuai dengan nama yang diambil. Kalau At-Takrib, ya, itu disyarahkan oleh Al-Imam Ibnul Qasim Al-Ghazi dengan syarahnya Fathul Qorib. Kenapa namanya Fathul Qorib? Ujungnya ba, karena diambil daripada At-Takrib, ujungnya ba. Fathul Qorib bisyarhi At-Takrib, ya. Kemudian ada syarah yang kedua Syekh Muhammad Khatib Syirbini, judulnya Al-Iqna. Kenapa ujungnya ain Al-Iqna? Karena mengambil daripada nama Abi Syuja. Al-Iqna bisyarhi Abi Syuja, ya. Jadi kitab ini punya dua nama, disebut juga namanya At-Takrib, kemudian nama yang kedua juga Abi Syuja. Kita akan meneruskan kajian kita pada kitab At-Takrib atau kitab Abi Syuja ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang pembatalan wudu. Tapi yang baru kita bahas hanya 3. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 yang lainnya. Faslun ini adalah sebuah fasal. Sebagaimana kita jelaskan, faslun ini adalah khobarun limubtada'in mahdzufin taqdiruhu hada faslun. Oleh karenanya cara mengartikannya adalah ini adalah sebuah fasal. Walladzi yunqidul wudu'a sittatu asya. Yang dapat membatalkan wudu itu ada 6. Ma kharaja minas sabilaini. Jadi di dalam kitab ini yang membatalkan wudu ada 6.
Kalau di dalam kitab Safinatun Najah ada berapa? Ada 4. Tapi sebenarnya sama saja. Cuman di dalam kitab ini pembagiannya yang diperbanyak, ya. Satu bagian di dalam kitab Safinatun Najah, maka di sini dibagi menjadi 2 bagian. Ada 2 bagian yang dibagi 2, berarti jadi 6. Kalau di Safinatun Najah 4, maka di sini ada 6. Oleh karenanya di sini disebutkan pembatalan wudu ada 6, tapi sebenarnya sama saja dengan yang di Safinah, yaitu ada 4. Yang pertama apa? Ma kharaja minas sabilaini. Adanya sesuatu yang keluar dari 2 lubang, entah itu lubang depan ataupun lubang belakang. Illal mani, kecuali air mani, itu tidak membatalkan wudu. Ini sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan wudu, wan naumu ala ghairi hayatin hayatil mutamakkin. Tidur dengan posisi yang tidak kuat. Ini pun sudah kita jelaskan bagaimana tidur dengan posisi yang kuat dan bagaimana tidur dengan posisi yang tidak kuat. Sudah kita jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin au maradin. Yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya kesadaran, baik itu karena mabuk ataupun karena sakit. Ini pun sudah kita jelaskan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan daripada pembatalan-pembatalan wudu yang berikutnya, yaitu yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Apa pembatalan wudu yang keempat? Pembatalan wudu yang keempat adalah walam surrojulil mar'atal ajnabiyata. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, yang mana keduanya tidak memiliki hubungan mahram. Min ghairi hailin, bersentuhannya itu tidak ada penghalang, akan tetapi secara langsung kulit bertemu dengan kulit. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, itulah pembatalan wudu yang keempat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di dalam kitab ini disebutkan walam surrojulil mar'ati, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, itu yang dapat membatalkan wudu. Jadi yang dapat membatalkan wudu itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Artinya apa? Artinya kalau yang bersentuhannya itu bukan kulit, maka tidak batal wudunya. Misalkan kita sebagai laki-laki menyentuh rambut istri kita, ini kira-kira batal nggak? Tidak batal. Kenapa? Karena kulit bertemu rambut. Kita menyentuh kuku istri kita, batal tidak? Tidak batal, karena kulit bertemu kuku. Kita menyentuh gigi istri kita, ini iseng banget sih bapak-bapak. Gigi istrinya dipegang-pegang, ya. Ini kira-kira batal atau tidak? Tidak batal, karena kulit bertemu gigi. Jadi yang membatalkan wudu adalah kulit bertemu kulit seorang laki-laki bersentuhan dengan kulit seorang perempuan. Inilah yang membatalkan wudu. Adapun yang lainnya seperti tadi rambut, kuku, gigi, kemudian yang lainnya selain kulit, itu tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian perempuan yang seperti apa yang apabila disentuh oleh seorang laki-laki maka dapat membatalkan wudu? Di sini disebutkan al-ajnabiyata, perempuan yang tidak ada hubungan mahram dengan si laki-laki tersebut. Jadi baik atau antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada hubungan mahram. Ini sebelum saya menjelaskan apa itu mahram, saya pengen tanya dulu kepada hadirin sekalian.
Yang betul itu mahram atau muhrim? Mahram ya. Jadi mahram itu artinya orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Beda dengan muhrim. Muhrim itu artinya seseorang yang sedang ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh ya. Nah ini bahasa Arab ya, mahram dan muhrim. Kira-kira sudah paham ya bedanya? Mahram itu orang yang haram